Kembali di berita utama, saudara, 43 hari sudah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat oleh atasannya sendiri, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo bergulir. Peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Selain sang jenderal, berdasarkan hasil penyidikan diketahui ada beberapa orang yang ada di lokasi kejadian. Pada saat kejadian ada istri Irjen Sambo, Putri Chandrawati, lalu ajudan Brigadir Ricky Rizal, saudara, Barada Richard Eliezer, kemudian Ricky, lalu kemudian tentu asisten rumah tangga Kuat Maruf, serta Brigadir Yosua yang jadi korban pembunuhan. Semua yang ada di foto ini 5 orang, kecuali Yosua, almarhum Yosua tentunya, sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mata publik tentu tertuju pada Putri Chandrawati. Kami akan paparkan perjalanan proses pengusutan kasus ini hingga Putri ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan salah satu lembaga yang ikut mengusut kasus ini. Disebut sebagai saksi kunci, tentu Komnas HAM berkepentingan untuk meminta keterangan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun semua upaya itu gagal, saudara. Pada 7 Agustus, Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan, namun batal dengan alasan kondisi psikis Putri belum siap. Lalu pada 12 Agustus, dijadwalkan ulang dan kembali gagal. Alhasil hingga saat ini Komnas HAM belum berhasil menggali keterangan dari Putri. Kita simak keterangan Komnas HAM berikut ini. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Terindikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan. Dugaan pelecehan seksual itu kan yang kemudian dibatalkan oleh penyidik itu kan yang LP-nya itu terjadi di Duren 3 tanggal 8. Iya. Tapi kemudian sekarang diubah dengan satu pengakuan yang baru bahwa terjadinya tanggal 7 malam di Magelang. Saya kira kemarin penyidiknya sudah berangkat ke Magelang. Kita tunggu sajalah penyidik itu melakukan satu pendalaman. Juga sekarang ini Komnas dibantu Komnas Perempuan walaupun belum berhasil sepenuhnya ya untuk melakukan pendalaman-pendalaman. Oke, sebelum mendengar Pak Taufan tidak benar ya memang itu bisa masuk bagian dari obstruction of justice juga. Oke. Nah, hal yang sama terjadi pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, saudara. Padahal pada awalnya pada 14 Juli maksud saya, ini Putri sempat mengajukan permohonan perlindungan karena mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua. Dan pada 9 Juli, LPSK pun mendatangi kediaman pribadi Putri di Duren 3. Namun LPSK pulang dengan tangan hampa karena tidak ada satupun keterangan yang keluar dari mulut Putri. Putri hanya sempat mengaku malu untuk memberikan keterangan. Seiring berjalannya pengusutan, polisi menganulir laporan soal dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri. Putri pun masih bungkam hingga akhirnya pada 15 Agustus LPSK menolak permohonan perlindungan Putri. Lalu apa alasan penolakan ini? Kita simak sekali lagi pernyataan LPSK berikut ini, saudara. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Terindikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan. Setelah peristiwa pembunuhan Yosua, satu-satunya momen suara Putri terdengar di depan publik, yakni saat ia gagal menjenguk suaminya Irjen Sambo di Mako Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat pada 7 Agustus 2022. Apa yang dikatakan Putri? Untuk menyegarkan ingatan Anda, kami hadirkan kembali pernyataannya berikut ini. Saya mempercayai
dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Nah, satu-satunya pihak yang berhasil memeriksa Putri yakni tim penyidik dari Barreskrim Polri. Ini diketahui saudara dari pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Brigjen Andi mengatakan Putri Chandrawati sudah diperiksa 3 kali oleh penyidik Barreskrim Polri. Tapi sebenarnya apa yang membuat Putri masih bungkam? Kami punya cuplikan wawancara kuasa hukum Putri, Patra M. Zen, saat hadir di program Rosi kemarin malam. Konteksnya yang dimintai keterangan LPSK ya? Ya. Kalau dimintai keterangan LPSK itu, yang setahu saya ini tentu sebagai pengetahuan saya Mbak Rosi ya. Pada saat dimintai ya kondisinya lagi down lagi begitu. Lalu melihat langsung beberapa kali beliau ya menangis. Dan akhirnya saudara, hari ini tim khusus bentukan Kapolri yang mengusut kasus ini menyatakan istri Jenderal Polisi Bintang 2 ditetapkan sebagai tersangka. Pernyataan ini disampaikan langsung Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komisaris Jenderal Agung Budi Marioto siang tadi. Dan saudara, Putri Chandrawati dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338, Yungto pasal 55 dan 56, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana. Putri dikatakan menjadi bagian dari perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu. Bukti apa saja yang dipakai polisi untuk menjerat Putri sebagai tersangka? Kita ikuti keterangan polisi berikut ini. Dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, disangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Dengan ditetapkannya istri Irjen Sambo sebagai tersangka, apakah akan membuat Putri Chandrawati buka suara? Yang pasti, status hukum baru Putri Chandrawati ini akan semakin membuat terang kasus yang sangat menyita perhatian publik.